Seringkali manusia melakukan perbuatan-perbuatan judulnya baik tapi prakteknya tidak baik. Judulnya taat, prakteknya maksiat. Judulnya tasyakuran, prakteknya kekufuran. Ini saya ulang-ulang. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita pasang ayat la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid? Kira-kira yang mana yang pas dengan Agustusan kita selama ini? Apakah kita syukur kemudian berhak dapat tambahan, atau kita kufur dapat siksaan? Yang cocok yang mana itu? Coba dipasang. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang di jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Shadaqallahul azim. Ibadah terbaik yang dilakukan seorang hamba adalah ibadah sholat. Cukup banyak dalil yang menjadi landasannya sebagai pembersih dosa, sampai-sampai Nabi menggambarkan bahwa sholat itu bisa diibaratkan seperti sungai. Orang yang menunaikan sholat itu sama dengan orang yang mandi di sungai yang berada di depan rumahnya, di depan pintunya gitu loh. Nabi bertanya kepada sahabatnya, coba bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang di pintu rumahnya itu ada sungai, kemudian dia mandi 5 kali sehari. Fahal yabqa min daronihi syai', kata Nabi. Apakah ada tersisa sedikit saja dari daki di badannya? Para sahabat menjawab, la yabqa min daronihi syai'. Tidak tersisa sedikit pun dari daki-dakinya. Lalu Nabi mengatakan, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu
orang yang melaksanakan sholat 5 waktu akan bersih dari dosa-dosanya seperti bersihnya orang yang mandi 5 kali di sungai yang berada di pintu rumahnya. Ini satu. Yang kedua, kawasan di muka bumi yang paling baik itu adalah masajiduha, kata Nabi. Ahabbul biqa' ilallah, kawasan yang paling disukai oleh Allah di muka bumi adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Cukup banyak pahala yang hadis atau dalil yang menyebutkan pahalanya orang berangkat atau berada di masjid. Dan masjid yang paling agung, walaupun tidak dinamakan dengan Masjid Agung, itu adalah Baitullahil Haram. Dia merupakan ibu dari semua masjid-masjid yang ada. Bisa dikatakan Abul Masajid atau Ummul Masajid. Kenapa saya katakan Ummul Masajid? Karena semua masjid yang ada itu ngarahnya ke sana, menghadapnya ke sana. Dan Mekah itu kan Ummul Qura, ibunya kampung-kampung, tempat berkumpul orang-orang dari berbagai daerah. Ka'bah itu adalah Baitullah yang merupakan ibunya semua masjid. Nah, kalau orang yang berada di Ka'bah, salah satunya, atau di Baitullah itu salah satunya itu, beribadah di tempat itu nilainya 100.000 kali dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Kan sering kita dengar ya, kalau di Masjidil Aqsa, gope 500. Kalau di Masjid Nabawi, ceng 1.000. Kalau di Masjidil Haram, di depan Baitullah, wilayah Baitullah, kota Mekah itu 100.000 nilai ibadahnya, pahalanya. Nah sekarang digabung, sholat ibadah yang terbaik dikerjakan di Baitullah, Masya Allah. Mana Pak Haji Baru, mana Pak Haji Baru? Sholat ibadah terbaik, Baitullah tempat terbaik, digabungkan sholat, digabungkan ibadah terbaik di tempat terbaik. Kayak apa hebatnya? Udahlah pokoknya luar biasa lah. Nah tetapi ada orang yang diancam oleh Allah. Sholat di Baitullah. Tapi diancam Allah, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah siksa akibat kekufuran yang kalian lakukan. Apa disalahkan orang sholat? Tidak. Apa disalahkan orang datang ke Baitullah? Tidak. Sholat di Baitullah. Kenapa kok menghadirkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sholat cuma judulnya toh. Judulnya sholat, tempatnya di depan Ka'bah, tapi isinya, rukun sholatnya salah. Bukan rukuk dan sujud, tapi tadi ayatnya. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Sholat mereka, ya mereka akan menamakannya sholat juga.
Di depan Baitullah itu cuma bersiul dan bertepuk. Bahkan nanti ada yang telanjang. Tapi judulnya masih sholat, herannya itu. Kalau kita misalnya lihat yang kayak gitu, judulnya apa itu? Tapi kira-kira judul yang pas buat orang yang bersiul dan bertepuk di situ, itu namanya apa itu? Pak Haji Mali masih toleran, nari, apa ini? Kira-kira apa namanya? Mereka melakukan ibadah yang terbaik dalam judulnya, di tempat yang terbaik, tetapi prakteknya adalah terburuk. Judul sholat tidak sesuai dengan praktek sholat. Boro-boro dapat pahala 100.000, malah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksaannya apa? Ini saya baca tafsirnya Al-Imam Al-Maturidi. Jadi kalau kita sering bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, imamnya kan dua, Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah ini Al-Maturidi, wafat tahun 333 Hijriah. Nah, ini kitabnya. Saya akan bacakan ngalap barokah dengan orang alim toh, ngalap barokah. Siksaan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang sholat tapi model gitu sholatnya gak bener, yang seharusnya dapat pahala gede malah dapat siksa? Dia mengatakan, "Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Qala ba'du ahli ta'wil, "Dzuqul 'adzab yauma badrin wa huwa al-hazimah wal qatru alladhi kana 'alaihim yauma badrin." Yang dimaksud adalah siksaan, rasakanlah siksaan pada hari perang Badar, yaitu kekalahan dan dibunuh. Ada orang yang dibunuh, kalah mereka. Yaitu kekalahan dan pembunuhan yang menimpa kepada mereka di perang Badar. Yang kedua, fadzuqul adzaba fil akhirati bi kufrihim fid dunya, maka rasakanlah siksaan di akhirat nanti karena kekufuran mereka di dalam dunia ini. Kok ada orang sholat kok dianggap kufur tuh, Anda? Karena tadi sholatnya judulnya tok. Saya tidak mau pakai tasawuf ya, bahaya nanti. Sebenarnya sholat kita selama ini bertemu dengan Allah atau bertemu dengan dunia? Kalian stop dulu ya, itu jadi masalah. Kita yang munafik ya, Allah maha besar, benar nggak? Ketika mengucapkan itu hati kita melihat Allah. Tanggal berapa ya? Nah, kembali yang dimuliakan, seringkali manusia melakukan perbuatan-perbuatan judulnya baik tapi prakteknya tidak baik. Judulnya taat, prakteknya maksiat. Judulnya tasyakuran, prakteknya kekufuran. Ini saya ulang-ulang. Nah kan? Judulnya tasyakuran atas kemerdekaan satu bangsa. Dimulai dengan pembacaan Al-Quran. Kami persilahkan untuk memimpin munajat Bapak Haji Mahali. Ya guys ya. Setelah itu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak RW lah gitu kan. Ya kita terima RW, orang kelasnya kan orang kelas RW kan. Umpamanya gitu. Rata-rata. Selesai sambutan, apa acaranya? Dah, jangan disebut ya. Kira-kira setelah sambutan Pak RW itu isinya taat semua atau maksiat semua? Saya nggak nyebut RW siapapun ya, RW 5 kayak.
Ayo, jujur sekarang. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita pasang ayat la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid? Kira-kira yang mana yang pas dengan Agustusan kita selama ini? Apakah kita syukur kemudian berhak dapat tambahan, atau kita kufur dapat siksaan? Yang cocok yang mana itu? Coba dipasang sendiri deh. Coba kita pasang sendiri ya. Ini Indonesia nih. Ayatnya gini. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika syukur, kamu syukur, aku tambah anugerah. Jika kamu kufur, siksaku pedih. Kita Indonesia dapat nikmat. Nah, nikmat ini kita syukuri sehingga kita berhak dan pasti mendapat tambahan nikmat lebih dari yang kemarin. Atau justru ketika kita mendapatkan nikmat ini kita melakukan kekufuran sehingga nikmat tadi berubah jadi siksaan. Yang mana kira-kira? Kan syukur ada rukunnya juga. Qalbi, lisani, badani atau jasadi. Syukur di hati, puji Allah, terima kasih Allah, bangga kau beri kenikmatan. Lisan, alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Terus badani apa? Nikmat yang dianugerahkan Allah kepadamu, pergunakan sesuai dengan pesan Allah padamu atau janji yang kau ucapkan sebelum kau dapat itu. Saya tidak Mas ya. Kita kan sering berjanji tuh, kalau ini akan ini. Tapi setelah dapat ini, kok jadi begitu? Hati kita munculkan rasa bahagia, rasa bangga, gembira. Melihat, oh ya Allah, kau baik sekali. Kemudian lisan kita, alhamdulillah, gitu, baca Quran lah. Sujud syukur kalau ada. Kemudian badan kita sujud syukur tadi tuh. Praktek penggunaan nikmat itu di jalan yang Allah ridho. Atau sebaliknya, mulain kafartum, dapat nikmat, nggak ingat Allah. Ya ingat juga pas baca teks proklamasi kan, atas berkat rahmat Allah kan. Ingat kan? Walaupun hati nggak ngikut kan, membacanya deg-degan kok. Kita kufur menggunakan nikmat ini. Lalu mendapat siksa, berhak mendapat siksa. Selama ini yang kita lakukan ketika judulnya Dirgahayu. Yang keberapa sekarang? 79. Gede-gede, Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Dibaca juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorongkan oleh keinginan yang luhur. Kan gitu? Gitu. Atau enggak? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan ini bahasa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kan gitu. Nah, acara kegiatan itu lebih mirip dengan syukur atau lebih mirip dengan kufur? Taat itu syukur. Ya tak?
Coba. Salahkah kemudian Allah jika kegembiraan kita hanya 1 hari? Pada tanggal 17 Agustus 1845. Itu gembira sekali. Dan setelah itu juga tiap tahun gembira hanya 1 hari. Tanggal 17 doang Agustus. Gembira barang pulang ke rumah. Ruwet lagi urusannya. Yang rumah tangga ruwet, yang di kantor ruwet, bahkan yang ngurus negara juga urusannya ruwet. Salah. Kita nggak nyindir negara mana-mana ya, nggak usah. Negara sendiri nggak usah disindir, cemes saja. Baik, ini kan ke kita tidak ke orang lain ya. Ayat berikutnya. Kalau ini ayat bagi para pelaku tasyakuran yang salah, yang langsung menjadi pemain. Sekarang yang kedua, donaturnya. Ayatnya baca. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya di antara kelakuan orang-orang yang disebut kafir itu menjadi donatur, menyumbangkan sebahagian hartanya pada kegiatan-kegiatan yang menghambat tegaknya ajaran Allah, jalan Allah. Mendukung sesuatu yang tidak cocok dengan ajaran Allah. Donatur. Misalnya besok dokter nyumbang. Kita akan adakan zikir bersama nyumbang. Nah, itu infak yang bagus. Bagus. Saya yang motong ayamnya deh. Ya motong doang, orang yang nggak punya duit. Ayamnya punya orang gitu. Saya siap akuanya. Saya berasnya. Semua orang yang menjadi donatur sekecil apapun, termasuk yang ngangkat kompornya, jatuh keringatnya, itu dapat ampunan Allah. Maka kalau kita tidak nyumbang itu, malu. Jangan malu. Datang, walaupun dorong piring satu. Tapi jangan umpet-umpet. Malu lihat. Ini kalau orang nggak nyumbang kadang-kadang malu nongol. Jangan, udah nggak nyumbang, nggak nyambung lagi. Nyumbang tidak, datang tidak. Justru kalau kamu tidak nyumbang dengan hartamu, datanglah sumbang dengan senyummu. Bareng cawe-cawe di situ. Maka orang yang menyumbangkan hartanya, tenaganya, bendanya, pikirannya, apanya pun semua, dalam kegiatan yang bernilai kekufuran di hadapan Allah, dalam kegiatan yang bernilai maksiat, maka dia fasayunfikunaha. Perhatikan. Dia akan terus nyumbang, karena sekali nyumbang diminta terus kan. Sekali nyumbang besok minta lagi. Summa takunu alaihim hasratan. Sumbangan tadi di belakang hari akan membawa kerugian. Summa yughlabun. Kemudian mereka akan dikalahkan. Dalam percaturan hidup ini. Ayat ini bicara tentang perang Badar. Kata tadi, mereka dikalahkan di perang Badar. Tetapi ayat tidak menyebutkan perang Badar. Karena apa? Pesan ini universal. Siapapun yang melakukan menjadi donatur, nyumbang kegiatan yang bernuansa maksiat, apalagi kekufuran, dia akan rugi dan akan dikalahkan. Tuh dunia tuh. Terusnya walladzina kafaru ila jahannama yusyarun.
Di akhiratnya orang-orang kafir itu akan dikumpulkan di neraka jahanam bareng dengan teman-teman yang tadi satu grup itu. Ini kelompok neraka donatur. Ini pelaksana. Nah sekarang apakah yang membaca doa kebagian Haji Mahali? Bisa jadi. Nah kecuali orang yang bariun minhu ketika nyumbang, ya saya nyumbang mohon maaf tidak untuk yang maksiatnya lah. Kalau ada saya ingin nyumbang buat akuannya aja. Tapi kan akhirnya minum orang maksiat juga. Susah juga sih ya. Maka berusahalah orang untuk menjadi penggagas-penggagas kebaikan. Nah sekarang penggagasnya. Ini kan hasil rapat RW nih. Muncul ide dari Mas Andi. Nah ini yang punya ide ini. Apa jatahnya yang punya ide? Luar biasa. Yang paling besar keuntungannya adalah pemilik ide. Kenapa ya hadis? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan qasa dzalika min ujurihim syai'. Siapa yang mencanangkan, menggagas, punya ide, melakukan perbuatan yang baik, falahu ajruha, maka dia berhak, punya hak mendapatkan pahalanya dari idenya tadi. Luar biasa kan? Mencanangkan saja itu sudah dapat pahala. Gagasan saya dapat pahala. Wa ajru man amila biha min ba'di, dan dia juga akan mendapatkan pahala dari semua orang yang mengerjakan gagasan dia tadi itu. Saya punya gagasan baca munajat misalnya. Itu gagasan tadi ada pahala. Ketika orang 1000 baca munajat, maka saya kelimpahan dari 1000 orang tadi. Maka buatlah ide-ide gagasan-gagasan yang bagus walaupun tidak populer. Panen itu. Wa man sanna sunatan sayyi'atan. Sebaliknya siapa yang menggagas penyelenggara pertama tradisi yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dari idenya tadi, gagasannya tadi, dari yang dilakukannya sendiri tadi, juga mendapatkan dosa limpahan dari orang-orang yang mengikutinya. Selama itu masih dikerjakan, maka dia dapat dosa. Maka tolong Pak RW, penggagas pertama, selama kegiatan itu terus berlangsung sampai hari kiamat, jika baik, panen terus kita. Karena suka nyebutkan, ini adalah dulu gagasan Bapak RW misalnya. Mari kita lanjutkan, Al-Fatihah. Itu sampai hari kiamat terus. Selama masih diamalkan orang lain. Baik atau buruk yang kita canangkan, yang kita gagas, itu akan mendatangkan pahala dan dosa atau dosa kepada kita si penggagasnya selama dikerjakan orang lain. Komplit kan? Ayat pertama tadi bicara tentang pelakunya, terus yang kedua tentang donaturnya, yang ketiga tentang penggagasnya. Kan itu. Nah kita yang mana? Maka mari kita segar-segarlah pikiran kita untuk terus setiap hari mencanangkan kebaikan-kebaikan. Maka orang yang membuka majelis munajat di mana misalnya kan di situ 1 orang 2 orang itu sudah banjir pahala. Begitu munajat makin banyak pahalanya.